Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Yang mana gue akan membahas satu materi yang sangat penting teman-teman dalam technical analysis, dan ini juga banyak sekali ditanyakan oleh kalian, yaitu tentang yang namanya price action ya. Dan juga yang pastinya price action yang gue bahas kali ini adalah price action untuk kalian teman-teman yang basic ya. Jadi buat teman-teman yang baru belajar price action atau yang baru mau belajar price action, mungkin video ini atau cara ini cocok untuk kalian ya. Nah, sekarang gue akan menjelaskan dulu tentang teorinya teman-teman. Nanti gue baru masuk ke chartnya di prakteknya ya. Jadi price action itu apa teman-teman ya? PA ya, singkatnya price action itu PA ya. Nah, price action ini itu apa sih? Price action ini adalah satu metodologi dalam menganalisa market dengan acuan harga teman-teman. Jadi yang kita lihat itu adalah kriteria karakteristik harganya ya. Jadi kalau misalnya di dalam chart itu yang kita akan fokuskan itu adalah candlestick tentunya, oke? Berhubungan dengan candle atau yang kita bisa bilang harga lah ya. Karena kan seperti yang kalian tahu, candle ini adalah representatif itu untuk si harga ini sendiri ya. Jadi tetap saja balik ujung-ujungnya itu ke harga. Apa saja yang akan diperhatikan ya, walaupun kita bilangnya harga, terus apa saja gitu ya. Yang pertama teman-teman ya, saya bagi menjadi 4 deh. Yang pertama itu adalah sifat dari candlestick teman-teman ya. Ini adalah yang paling utama ya dalam price action yang kalian harus tahu, sifat candle. Kemudian yang kedua itu adalah structure teman-teman ya. Nah kemudian yang ketiga teman-teman ya, ini adalah trend ya. Dan yang keempat ini adalah levels. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah keempat basic atau pondasi atau prinsipal dari price action. Kalian harus tahu tentang yang namanya sifat candle itu apa, kemudian structure itu bagaimana, trend itu juga seperti apa, dan levelnya itu bagaimana juga gitu ya. Kalian harus paham ini semua, dan ini merupakan dasar teman-teman ya, dasar dari price action. Kita belum ngomongin masalah yang ribet-ribet lagi nanti seperti misalnya unfilled order, order block dan segala macamnya, itu sudah advance. Tapi di sini gua akan bahas tentang yang basic dulu ini aja. Ini adalah pembuka buat kalian yang baru mau belajar ke price action-nya. Oke. Nah, sekarang gua akan bahas satu-satu teman-teman ya, dimulai dari sifat candle dulu, oke. Nah, sifat candle ya, itu kalau misalnya kita tulis di sini, saya kasih judul baru, sifat candle. Sifat candle yang kalian harus tahu tuh ada 3 teman-teman ya, 3 sifat yang kalian harus tahu ya. Yang pertama itu adalah impulsif teman-teman ya, impulsif. Kemudian yang kedua itu adalah rejection ya. Kemudian yang ketiga itu adalah false break ya. Ini adalah ketiga sifat candle yang kalian harus paham atau harus tahu. Impulsif itu sifat candle seperti apa? Itu adalah sifat candle yang tujuannya itu adalah continuation teman-teman ya, continue, atau kita bisa bilang dia ini kalau terjadi candle impulsif itu dia tujuannya adalah meneruskan arah pergerakan harga ya. Ciri-ciri candle impulsif itu seperti apa? Itu yang gambarnya seperti ini, candlenya bodinya besar ya, kemudian kaki ke atas dan kaki bawahnya kecil ya. Ini terserah mau warna merah, mau bullish atau mau bearish maksudnya. Pokoknya ciri-cirinya seperti ini, dengan body besar sekitar 80-90% dari range itu adalah berbentuk body, dan sisanya shadow atas dan shadow bawahnya atau kaki atas dan kaki bawahnya itu kecil, pendek-pendek. Itu bisa dibilang candle-candle impulsif. Dan kalau muncul candle impulsif ini maksudnya apa? Berarti kalau misalnya let's say di sini candle impulsifnya tuh bull, teman-teman ya. Biru ya, bull atau naik candle impulsifnya. Nah, berarti harapannya atau ekspektasinya next candle-nya itu juga dia akan naik, teman-teman. Itu seperti itu. Itu maksudnya candle impulsif adalah seperti itu. Jadi melambangkan atau memberikan kita info bahwa the next candle itu akan melanjutkan pergerakan candle impulsif tersebut, ya. Jadi itu sifat yang pertama.
Yang kedua, teman-teman, yang kalian harus tahu itu adalah rejection ya. Kalau rejection itu apa? Itu adalah kebalikannya ya, reversal, teman-teman ya. Ini menunjukkan reverse ya. Jadi candle kalau misalnya dia terjadi candle rejection ini, yaitu kemungkinan dia akan berbalik arah atau pergerakannya tuh akan berlawanan dengan candle rejectionnya yang terbentuk ya. Jadi misalnya gini, ada satu tren naik gitu ya, satu tren naik, bergerak naik ya, harganya bergerak naik terus. Kemudian di sini dia muncul satu candle rejection ya, dan itu ketika dia harganya naik dan dia muncul candle rejection, kemungkinan harganya akan bergerak turun, oke? Nah, candle rejection ini ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya shadow-nya itu akan panjang di satu sisi. Kalau misalnya dia panjangnya di atas, berarti ini adalah kita bilang bearish rejection, yang mana itu tendensinya itu adalah ke bawah harganya. Kalau misalnya kakinya itu lebih panjang di bawah, teman-teman ya, ini kita namakan sebagai bullish rejection, yang mana pergerakan harganya itu adalah ke atas. Ini banyak sebutannya. Kalau yang panjang ke atas ini yang bullish rejection, orang suka bilangnya juga hammer ya, bisa. Kalau yang bearish rejection, orangnya bilang tuh suka shooting star, itu bisa, atau bearish pin bar itu bisa. Kalau yang bullish rejection tuh bullish pin bar pada bilangnya sama, karena memang pin bar ini adalah candle rejection yang ideal ya. Saya sendiri pribadi tidak pernah melihat candle rejection yang valid selain si pin bar ini ya. Tetapi intinya rejection itu bukan hanya pin bar doang, tapi intinya kakinya aja yang kalian lihat ya. Kalau misalnya kakinya lebih besar yang atasnya, itu berarti lebih condong untuk bearish rejection. Tapi kalau yang lebih panjang bawahnya, itu berarti bullish rejection. Kalau ada kakinya di bawah seperti ini nggak masalah. Jadi kaki atasnya nggak mesti botak ya, maksudnya kaki yang sisi berlawanannya itu tidak mesti botak. Dia boleh ada kaki sedikit, tapi tidak boleh lebih panjang daripada kaki yang satu lagi gitu. Jadi harus ada satu kaki yang dominan, seperti itu. Nah, kalau false break ini apa? False break itu adalah sifat candlestick ketika dia kena area support atau resistance ya, tetapi dia seolah-olah membuat breakout ya seperti ini, tetapi dia nggak jadi, malah dia balik lagi ke atas ya. Itu namanya false break. Jadi false break ini membutuhkan dua komponen. Yang pertama itu adalah level support atau level resistance. Yang kedua itu ada candlenya ya. Jadi dia harus ada candle yang seolah-olah break seperti ini, tetapi ternyata nggak jadi break ya. Nah, ini candle-candle seperti ini dibilang adalah candle-candle false break. Oke, nah itu sifat candle seperti itu. Nah, kalau false break ini fungsinya buat apa? Sama fungsinya itu seperti rejection, sebenarnya dia reversal. Tetapi false break ini memiliki momentum 2 kali lipat lebih bagus dari rejection. Kenapa? Karena kita bisa ibaratnya itu kalau false break itu kita menggunakan analogi rubber band teori, teman-teman ya. Ketika karet itu ditarik ya, teman-teman ya, ditarik dengan apa sih? Dengan gaya pegas atau gaya tarik ke bawah dan dilepas, berarti dia punya power itu harusnya lebih kuat ke atas ya. Jadi seperti itu, market pun seperti itu. Kalau misalnya dia ada false break, berarti itu ibaratnya dia sudah mengandung momentum di sana ya, dan dia bisa dilancarkan ke arah berlawanan lebih kencang. Kalau logiknya kenapa bisa seperti itu false break? Karena false break ini adalah bandar itu atau smart money itu ibaratnya sudah memakan order-order yang ada di bawah nih ya. Jadi liquidity pool kita namakan seperti itu sudah dimakan semua dan dia bisa langsung lanjut ke atas. Itu adalah sifat candle yang ketiga. Nah, itu dari sifat candle seperti itu, teman-teman. Dari price action yang kalian harus ketahui, pertama sifat candle seperti itu ya. Dan yang kedua sekarang, teman-teman ya, saya akan mau berbicara tentang yang namanya structure. Oke, structure. Nah, abis structure ini kita langsung ke chart, teman-teman ya. Jadi biar saya jelasin 2/2 gitu ya. Nah, structure ini apa? Structure ini adalah bukan sifat candle juga, karakteristik, teman-teman ya. Karakteristik candle ya. Karakter pergerakan candle atau harga ya, pergerakan candle atau harga. Jadi kita lihat nih ya, harga itu kalau misalnya dia bergerak, teman-teman, tidak mungkin satu flat line seperti ini ya. Setuju ya? Walaupun dia naik, walaupun dia turun misalnya, ataupun bahkan dia datar segitu ya. Dia tidak akan pada saat dia naik, dia tidak akan flat linear seperti ini naik, turun tidak akan linear turun seperti ini. Kalau dia datar pun dia tidak mungkin flat line seperti ini. Lah, terus kalau gitu gerakannya gimana? Gerakannya pasti akan membentuk suatu gelombang atau wave. Dia akan begini, begini, begini. Itu kalau mau naik ya. Mau turun pun sama, dia begitu ya, kemudian begini, kemudian dia begini. Kalau flat pun sama, dia seperti ini, teman-teman ya. Dia akan bergeraknya tuh ada wave-nya atau ada
ada pergerakan naiknya, turunnya gitu ya. Ada high and lows-nya. Nah, yang namanya structure itu apa? Structure itu adalah ketika dia membentuk high and lows ya. Ini kita bisa bilangnya pada saat dia naik dan dia turun, ini dia membentuk satu yang namanya belokan, ini namanya high ya. Atau kita bisa bilang swing high di sini, dan juga pada saat dia turun dan dia bergerak ke atas, dia membentuk yang namanya swing low. Yang namanya structure itu adalah susunan dari si high dan low-nya ini. Dia bentuknya seperti apa? Kalau swing high dan swing low-nya ini membentuk satu formasi tertentu, itu bisa memberikan informasi ke kita. Loh, informasi apa, Bang? Jadi untungnya apa kita tahu ini gitu ya. Kita untungnya tahu ini adalah ketika dia membentuk satu form tertentu ya. Jadi misalnya dia membentuk swing high di sini, high, terus di sini low, dan kemudian dia membentuk swing high berikutnya yang lebih tinggi dari sebelumnya, kita namakan higher high seperti ini. Dan kalau yang dia membentuk low yang lebih tinggi sebelumnya, kita namakan higher low seperti ini. Dan kalau dia bikin yang lebih tinggi lagi, higher high lagi, dia bikin lebih tinggi lagi, low-nya kita namakan higher low. Nah, kalau formasi seperti ini, higher high, higher low, higher high, higher low ya, 4 ini aja teman-teman ya, kalian ingetin 4 ini aja. Ini berarti tendensinya marketnya itu lebih cenderung untuk bergerak naik ya, atau trennya itu kita bilang adalah bullish trend ya. Jadi ini cocok untuk menjadi konfirmator kita di dalam time frame yang minor maupun major. Sebelum kita ambil posisi, kita make sure dulu apakah secara market structure-nya itu dia sudah betul ya. Dan setiap dia membentuk konfirmasi utamanya gimana, setiap dia break high sebelumnya, itu dia berarti membuat structure baru seperti itu. Itu namanya structure. Nah, kemudian kalau misalnya turun pun ya, pada saat turun sama aja ya. Ketika dia membentuk high, low, tetapi di sini dia bukannya membentuk, kalau lebih tinggi kan higher high, kalau lebih rendah kita bilangnya lower high, kalau low-nya lebih rendah kita bilang lower low. Lower high, lower low. Nah, kalau formasinya seperti ini, lower high, lower low, lower high, lower low, itu berarti tendensinya adalah bearish trend teman-teman, atau trennya itu harganya itu cenderung bergerak turun. Dan ini sekali lagi cocok untuk dijadikan konfirmasi untuk kalian ya. Nah, kalau misalnya di luar kedua ini tidak ada ya, maksudnya dia bergerak di luar formulasi seperti ini, berarti dia masuknya ke flat atau sideways ya. Maksudnya di luar formulasi ini apa? Misalnya higher high, higher low, tiba-tiba di sini lower high gitu ya, bukannya higher high tapi lower high, terus higher low lagi, itu kan formasinya nggak plek-plekan sama. Dia bukan masuk sini, bukan masuk sini, itu berarti masuknya sideways. Seperti itu simpelnya structure ya. Jadi pentingnya structure buat kalian itu, dia bisa ngasih kita sesuatu atau ngasih kita info bahwa marketnya ini bakal mau ngapain sih next ya gitu ya. Nah, sekarang saya kasih contoh untuk di marketnya ya. Ini yang tadi saya bilang kalau impulsive candle teman-teman ya. Impulsive candle itu seperti apa ya. Tadi yang masalah sifat candle impulsif. Impulsif itu ada candle-candle seperti ini nih. Ya, ini yang saya biruin. Saya biruin seperti ini nih, kebetulan impulsifnya bearish ya. Kita lihat range-nya besar, terus kemudian bodinya itu ngekup, dia punya 80 sampai 90% range-nya ya. Terus kakinya kecil-kecil. Ini namanya bearish bearish impulsif teman-teman ya. Nah, kalian lihat ya, begitu dia bearish impulsif, the next candle-nya itu juga biasanya bearish ya teman-teman ya, seperti itu. Walaupun tidak selalu seperti itu, tapi kalian bisa anggap ya, ketika dia muncul bearish impulsif berarti tekanan sellernya itu besar, sehingga next pergerakan movement marketnya itu kemungkinan besar dia akan turun. Walaupun dia ada koreksi naiknya, dia tidak akan bisa melebihi dari range-nya si candle bearish impulsif ini ya, atau impulsif candle-nya. Itu adalah impulsif candle. Kemudian kalau rejection seperti apa? Ini teman-teman ya, candle-candle seperti ini yang kita bisa bilang rejection. Ini masuk ke rejection teman-teman ya. Karena apa? Karena dia di satu sisi tertentu dia lebih panjang ya. Ini kita bisa bilang bearish rejection karena dia di atas sekali lagi ya. Yang mana bearish rejection itu dia tendensinya akan ke bawah ya. Kalau yang di bawah-bawah ini juga sama ya teman-teman. Kalau yang dia punya kaki-kaki di bawah lebih panjang seperti ini contohnya, ini adalah bullish rejection karena kaki di bawahnya lebih panjang. Itu berarti tendensinya dia akan menolak atau mereverse harga ke arah bullish ya, ke arah atas ya. Jadi itu bisa kalian jadikan acuan, oke? Nah, itu adalah sifat candle. Nah, sekarang kalau structure ya, structure itu seperti apa? Ya, ini structure contohnya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat di bagian sebelah, kita kecilin dulu ya. Nah, kita bisa lihat ya, kalau structure harga di sini kita misalnya high ya, kita kasih nama di sini high. Sebentar, saya kasih nama di sebelah sini, oke.
Nah, di sini misalnya saya kasih nama high teman-teman ya, di sebelah sini ya. Ups. Nah, high di sini H, oke. Nah, di sini high, terus kemudian di sebelah sini saya kasih low ya. Di sini kasih low, oke. Dan pada saat dia koreksi ke atas, ini kan dia bikin swing high lagi di sini ya, belokan titik belok dari naik ke turun dia bikin lagi di sini, dan itu kalian lihat lebih rendah ya, high-nya lebih rendah daripada yang sebelumnya. Berarti di sini saya kasih nama apa? Lower high. Oke, lower high seperti ini, saya kasih nama. Nah, begitu dia sudah lower high, dia bikin low lagi. Oh, ternyata dia pas bikin low, ternyata low-nya lebih rendah dari sebelumnya. Nah, kalau misalnya kalian sudah melihat formasi seperti ini di dalam market, ya kalian sudah harus bisa berekspektasi bahwa oke, market selalu buat lower high dan juga lower low. Kemungkinan dia pasti bergeraknya tuh bearish, teman-teman ya. Karena apa? Karena dia membuat lower high dan lower low. Sehingga kalau kalian mau masuk market, kalian sudah komparasi market yang saya mau masuk ini bener nggak sih sesuai dengan strukturnya atau enggak ya. Pada saat dia break structure seperti ini, ya ini pada saat dia break structure seperti ini kita dia sudah memberikan kita info bahwa marketnya akan terus bergerak lebih rendah atau membuat level harga yang lebih rendah lagi gitu ya. Dan kita bisa akalin dengan cara kita bikin structure lagi di bawahnya sini ya, strukturnya yang dia harganya ketahan. Ketika dia break ke bawah, kita bisa open sell teman-teman ya, karena kita tahu bahwa marketnya sedang trending ke bawah. Seperti itu adalah contoh dari market structure-nya. Nah, sekarang kita balik lagi ke ke teorinya teman-teman ya. Kita masuk yang ketiga, yaitu tentang yang namanya trend teman-teman ya. Ini saya hanya melengkapi doang. Kalau trend sih mudah ya, asal kita tahu structure tadi ya. Nah, ini trend ada hubungannya dengan structure tadi ya. Tadi kalian ingat kan kita bikin yang namanya higher high, terus higher low, kemudian ada higher high lagi, ada higher low ya. Ingat ya, komposisi seperti ini jadi patokan utamanya. Kalau seperti ini kita bisa bilang trennya itu naik teman-teman ya. Trennya itu naik, trennya itu bullish ya. Tren itu di dalam market itu ada 3 ya. Pertama itu adalah bullish ya. Bull itu adalah ketika harga atau market itu memiliki tendensi dia itu up ya harganya. Itu bisa tahu dari mana? Secara visual aja sudah kelihatan dia marketnya itu selalu membentuk higher high dan juga higher low. Ini yang paling penting teman-teman ya. Itu ciri-cirinya. Kemudian yang kedua adalah tren yang namanya bearish teman-teman ya, bearish trend. Bearish trend ya. Bearish trend ini dia itu adalah market yang tendensi harganya itu bergerak ke bawah. Ciri-cirinya apa? Dia constantly bikin yang namanya lower high dan juga lower low. Yang ketiga ada namanya tren, yaitu sideways teman-teman ya. Sideways itu adalah tren yang flat, yang harganya itu nggak jelas mau kemana, yang tendensinya dia tidak ada arahnya, dia arahnya cuma flat ya. Dia bisa bergerakannya seperti ini ya, dia bisa kacau sekali seperti ini. Pokoknya arahnya flat seperti ini, datar ya. Jadi tren itu ada 3 seperti itu, kalian harus tahu. Nah, makanya kalau misalnya kalian bilang saya mau mau trading searah tren, ya kalau misalnya kalian nggak tahu tren, nggak ngerti maksudnya gimana, kalian bisa mau trading searah tren. Jadi tren itu pengertiannya adalah seperti itu yang kalian harus tahu, oke? Kemudian berikutnya yang terakhir itu adalah tentang levels ya teman-teman ya. Yang kalian harus tahu tentang precision itu adalah kalian harus bisa membaca yang namanya levels. Levels, oke? Levels ini apa sih? Levels ini adalah area atau kita bisa bilang satu harga yang tugasnya itu menahan harga supaya dia nggak ke bawah atau ke atas. Levels ini ya, levels ini kita bisa bilang dia sebagai yang terkenal itu adalah support resistance teman-teman ya. Yang salah satu levels yang terkenal itu adalah support dan resistance. Walaupun levels itu nggak hanya support resistance aja, ada di namanya pivot point. Ini juga levels teman-teman bentuknya ya, pivot point. Tetapi yang kalian harus pahami itu dulu adalah support resistance ya. Jadi level support dan level resistance kita namakan seperti itu, level support dan level resistance. Level support itu apa? Level support itu adalah satu level harga yang terbentuk untuk gunanya itu menahan harga supaya dia tidak jatuh ke bawah lagi. Jadi dia gunanya itu sebagai tahanan. Ketika dia kena satu level harga ini, dia akan diasumsikan akan di rejection. Harapannya ya, ekspektasinya tuh dia akan di reject. Ketika dia tembus ke bawah, itu berarti levelnya sudah mati atau sudah hangus dan harganya itu bisa leluasa bergerak ke bawah. Kalau level resistance itu apa? Kebalikannya. Kalau misalnya support itu dia supaya nggak nembus ke bawah, tapi kalau level resistance itu supaya harganya nggak nembus ke atas. Jadi nahan supaya dia nggak break ke atas. Nah, ketika harga kena level resistance, harapannya dia akan di reject ke bawah. Kalau dia ditembus juga berarti ini level sudah tidak valid dan dia harga bisa bergerak ke atas.
Level support yang ditembus itu bisa menjadi the next level resistance ke depannya. Jadi contohnya seperti ini, dia sudah di break, ketika dia koreksi ke atas, dia mencapai level supportnya lagi yang tadi di break, ini menjadi support menjadi level resistance. Level support yang ditembus akan menjadi level resistance di masa depan. Begitupun juga level resistance yang ditembus akan menjadi level support di masa depan, ya. Terus caranya gimana untuk menentukan support resistance? Ini langsung saja gua kasih ke harga, ya. Jadi cara menentukan level support dan resistance itu adalah kalian bisa melihat area yang paling banyak mereject atau mantulin harga, ya. Jadi contohnya seperti ini, kita harus cari harga yang flat dulu. Nah, contohnya seperti ini, ya. Ini kan ada, lihat ya, kalian bergeraknya flat, ya. Kalian pasti lihat dong flatnya ini rata-rata tuh belok di harga berapa. Kalau saya ngelihat sih di daerah sini, teman-teman, ya, di daerah sini nih. Kenapa di daerah sini? Karena di daerah sini ini kena, ya, dia kena sini, dipantulin ke bawah. Ini menjadi fake out, ya. Jadi dia seolah-olah break sendiri dan dia kemudian masuk lagi, namanya false break. Ini juga menahan harga, ini menahan harga, ini menahan harga. Kalau kita sudah tahu dua level aja, dua swing aja yang ditahan, kita langsung bisa gambar yang namanya satu level resistance. Bahkan kalau misalnya trader-trader spekulasi, dia kena bikin satu level ini aja, satu swing aja nih, itu udah bisa diasumsi, dia berani mengasumsikan bahwa itu menjadi level resistance. Walaupun itu kemungkinannya agak serem ya teman-teman, karena belum dikonfirmasi gitu. Jadi saran saya sih minimal dua swing seperti ini terbentuk, kalian baru bisa menarik itu sebagai satu level. Begitu juga level support sama, ini saya ambil di bawah sini. Kenapa? Karena ini ditahan pertama, yang kedua itu di sini. Ya, jadi ini dua ini saya hubungkan, saya anggap ini jadi level supportnya gitu ya. Kalian bisa lihat dia respect seperti ini, dan ketika dia break teman-teman, dan pada saat dia break level supportnya yang tadi saya bilang, kalau misalnya level support di break, nextnya dia bertindak sebagai resistance. Ini yang terjadi di sini, ketika dia naik lagi ke level, balik lagi ke level supportnya yang di break tadi, dia menjadi tahanan lagi tuh teman-teman ya. Dan dia menahan, dan akhirnya dia di reject lagi ke bawah, akhirnya dia menjadi level resistance yang mana dia mantulin harga. Nah, ini adalah dasar-dasar yang akan kalian selalu pakai kalau misalnya kalian trading menggunakan price action. Level harga seperti ini itu adalah akan menjadi makanan sehari-hari Anda di dalam trading ya, karena ini back to basic. Ujung-ujungnya trading itu back to basic, yaitu basicnya tuh ini teman-teman, price action ini ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengerti tentang area levels dan price action terutama ya, candle, structure, kemudian kalian juga mengerti trend, kalian mengerti levels, itu kalian sudah aman. Ibaratnya kalian sudah bisa trading naked chart seperti ini, tidak ada indikator apapun ya. Saya bukan berarti nyuruh kalian trading tuh nggak usah pakai indikator, itu bebas. Indikator tuh juga bagus juga untuk konfirmator. Kalian wajib pelajari juga, kalian harus wajib mengerti juga. Tetapi alangkah baiknya kalau misalnya trading itu disimplifikasi menggunakan cara yang paling simple. Dan buat saya kebetulan yang cocok itu adalah dengan price action seperti ini ya. Dan basicnya ini aja yang kalian perlu harus tahu. Kalau misalnya kalian mau lebih advance lagi, nanti kalian bisa ikutin TID Advance Class yang akan segera dibuka bulan November nanti gitu ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu. Thank you, semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera.